Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra shiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan nikmatnya yang tiada terhingga sampai subuh hari ini yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita syukuri dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah pahala kita dilipat gandakan dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 23 Ramadan. Alhamdulillah, kita telah lewati malam hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan kitab Tafsir Shawi ada sebuah penjelasan bahwa ketika Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka menurut kebiasaan oleh ulama, mereka mendapati malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 23 Ramadan. Mudah-mudahan malam tadi ibadah kita dihitung termasuk orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan sunnah Nabi yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi melakukan iktikaf di masjid. Nabi melakukan iktikaf di masjid. Nabi kemudian mengajak istri-istrinya juga, dan setelah Nabi wafat pun kebiasaan iktikaf pada Asrul Awakhir dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Jadi ini adalah sunnah Nabi yang memang pas sekali waktunya ketika 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan kegiatan iktikaf pun bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, iktikaf pun dilakukan juga oleh kebiasaan para nabi-nabi terdahulu. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendiami Ka'bah Baitullah, Allah memerintahkan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-thaifina wal akifin, bahwa memerintahkan kami kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan juga bagi orang-orang yang beriktikaf. Jadi iktikaf itu bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun
melakukannya, mereka melakukan itikaf di sekitar Baitul. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad dan juga oleh nabi-nabi terdahulu. Itikaf diambil dari kata iktakafa yaktakifu iktikafan, bermakna al-lubsu wal-hubsu, artinya berdiam, mengasingkan diri dari hiruk pikuk kehidupan. Kita mengasingkan diri masuk ke dalam masjid supaya diri kita fokus untuk melakukan ibadah pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa ini dilakukan? Karena memang godaannya berat. Kalau udah 10 akhir itu godaannya berat. Belum mikirin baju lebaran, belum mikirin mudik, belum persiapan lebaran. Karena kebiasaan di halayak umum kita, ketika Ramadan berakhir, di ujung-ujung malah sibuk mengurusi urusan-urusan yang bersifat dunia. Sampai-sampai ribut ngurusin, nukerin duit receh buat bagi-bagi buat bagi-bagi lebaran, buat angpau. Sibuk memikirkan ini belum, itu belum. Maka itikaf itu dilakukan tujuannya tadi mengasingkan diri kita dari hiruk pikuk kehidupan duniawi untuk fokus melakukan ibadah di 10 terakhir, khususnya di bulan Ramadan. Tujuannya tiada lain adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena memang Nabi juga mengajarkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah ada yang itikaf dari situ di masjid. Alhamdulillah. Ini jamaah itikaf semua kayaknya. Mudah-mudahan ya itikaf kita menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itikaf itu hukumnya sunnah, maka kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ditambah lagi masanya masa ketika bulan Ramadan, insya Allah pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya sunnah, bahkan matlubun, dianjurkan supaya kita menyemangati diri kita untuk melakukan itikaf, khususnya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan itikaf itu bisa menjadi wajib apabila kita melakukan itikafnya itu adalah memang kita bernazar untuk melakukan itikaf. Itu saya pokoknya nazar, saya janji kalau bisnis saya gol, kalau badan saya sehat, saya mau iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 hari full di masjid. Saya nggak kemana-mana, pokoknya di masjid. Bener dia sehat, bisnisnya gol, maka iktikaf bagi dia hukumnya adalah wajib, karena dia sudah bernazar untuk melakukan iktikaf. Itu iktikaf. Yang pertama, iktikaf itu dilakukan dengan niat. Dari rumah kita sudah niat untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Nawaitul iktikaf sunnatalillah. Saya niat melakukan iktikaf sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia berniat iktikaf, nawaitul iktikafa madumtu bihadzal masjid. Saya niat itikaf selama saya ada di dalam masjid. Mungkin yang tadi malam belum itikaf, hari ini dia sholat subuh, ngikuti kajian, niatin itikaf, itu pun bisa termasuk kategori itikaf.
Selama saya diam di masjid, melakukan zikir, melakukan ibadah, niatkan itu itikaf, insya Allah jadi pahala itikaf. Nawaitu an a'takiba madumtu fi hadzal masjid. Saya niat itikaf selama saya ada di dalam masjid ini. Karena memang pendapat ulama macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa itikaf itu minimal kudu 1 hari 1 malam. Ada juga yang mengatakan bahwa sebentar saja, seukuran memeras susu daripada unta, itu juga sudah termasuk kegiatan itikaf. Itu tadi dari kita subuh sampai detik ini, saat ini kita lakukan, insya Allah juga termasuk pahala itikaf. Yang kedua, itikaf itu dilakukan di masjid. Menurut para ulama, terutama mazhab yang 4, mereka bersepakat yang penting itikaf itu dilakukan di masjid. Di masjidil jami, di masjid yang dilaksanakan sholat Jum'ah, yang dilaksanakan sholat berjamaah, maka di situ dilakukan itikafnya. Itikafnya di mana? Di rumah? Bukan. Itikafnya di musola? Ada yang mengatakan tidak, kudunya di masjid yang diadakan sholat Jumat di situ, baru bisa dikatakan sebagai itikaf. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah al-lubsu. Yang ketiga syaratnya adalah berdiam diri di masjid. Boleh kita kalau ada hajat, buang air besar, buang air kecil mah boleh. Kemudian kita balik lagi ke tempat, tidak perlu niat iktikaf lagi, dengan syarat buang hajatnya ada di sekitar masjid. Ini mah pulang dulu, ngantor dulu, kerja dulu, baru balik lagi ke masjid. Nah kalau itu mah tajdidun niyatil iktikaf, mesti memperbaharui niat iktikaf supaya iktikaf kita mendapatkan pahala, supaya iktikaf kita sah menurut sesuai dengan ketentuan iktikaf. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab-adab iktikaf menurut Imam Ghazali di sini dijelaskan. Yang pertama, ngapain aja ketika kita iktikaf. Gitu. Supaya iktikaf kita itu benar-benar sesuai dengan iktikaf dengan tuntunan Nabi. Maka itu perlu ada adab-adabnya yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang melakukan iktikaf. Yang pertama adalah dawamuz zikri. Ketika kita iktikaf, kita senantiasa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa aja? Baca Quran kah? Atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketiduran, itu mah ketiduran. Biasanya kan kalau zikir tasbih di mana, orangnya udah kemana, kabur, lu nggak tahu itu tasbih. Gitu. Nggak apa-apa ketiduran gitu. Yang penting kita dalam masa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa berzikir. Di dalam masjid itu kita melakukan zikir, baca sholawatkah, baca Qurankah, melakukan menyebut-nyebut puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita lakukan ketika kita iktikaf. Itu yang pertama menurut Imam Ghazali. Yang kedua, jam'ul hammi. Ketika kita iktikaf, jam'ul hammi, mengumpulkan cita-cita, artinya apa? Konsentrasi. Karena memang tadi tujuan iktikaf kita itu adalah
untuk mengasingkan diri kita supaya fokus ibadah. Tidak banyak di asrul awakhir itu memikirkan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, supaya kita fokus ibadah agar puasa kita terjaga. Maka kita mesti jamul hammi, mesti konsentrasi. HP masih dimainin, ntar urusan kantor telepon, ntar bininya di kampung telepon minta ditransfer segala macam, ntar anaknya laporan ini itu, akhirnya nggak konsentrasi. Kalau bisa mah udah mesen ke anak bini di rumah, kalau ada apa-apa nih saya tinggalin, urusin, saya mau konsentrasi iktikaf di masjid. Itu urusan-urusan yang lain entar kalau saya telah selesai iktikaf. Apa dia mau iktikaf sehari, 2 hari, 3 hari, apa mau 10 hari, urusan-urusan lain handle sama yang lain. Kita mau fokus, pokoknya konsentrasi melakukan iktikaf. Emang dia jadi RT, entar warga laporan segala macam. Nah, kalau bisa udah dikasih tahu, saya pokoknya mau konsentrasi melakukan iktikaf. Gitu. Kalau sama anak istri udah mesen, sama anak buah udah mesen, insya Allah kita akan konsentrasi. Yang lain di handle. Itu yang kedua. Yang ketiga, tarkul hadis, meninggalkan ngobrol. Iktikaf mengakunya iktikaf, chattingan baik, iya, selfie lagi sama temen iktikafnya, ngobrol. Udah gitu di masjid ngobrolin janda lagi, ya iktikaf ngobrolin janda pilang. Nah, gitu. Jadi jangan banyak ngobrol. Tarkul hadis, tinggalkan banyak bicara. Konsentrasi, zikir, baca Quran, pokoknya fokus muhasabah diri. Keempat, lujumul mauti, mesti kita ada di tempat. Jangan pindah ntar keluar ke Indomaret, belanja ke Alfamart, keluaran mulu dari masjid ke tempat lain. Gitu, pengen buka makan bakso, berangkat makan bakso, beli mie ayam dan lain sebagainya. Luzumul maudi, mesti ada di tempat itu. Jangan pindah-pindah mulu, jangan keluar-keluar mulu kalau dalam iktikaf. Tarkul intiqalat, yang kelima adalah tarkul intiqalat, meninggalkan pindah-pindah. Kalau bisa kita fokus iktikafnya di ruangan tempat dilakukan sholat berjamaah. Itu fokus di tempat di mana dilakukan sholat berjamaah. Jangan pindah-pindah tempat. Fokus, kita udah naruh tempat di situ, pokoknya saya di pojokan belakangan, saya mau di situ gelar sajadah, saya mau di situ fokus zikir. Itu menurut Imam Ghazali. Yang keenam, adab-adab iktikaf menurut Imam Ghazali adalah hubsun nafsi an muradiha wa man'iha wa man'uha bi mahabiha wa jabruha ala ta'atillah. Menahan hawa nafsu dari keinginan hawa nafsu dan mencegah dari hawa nafsu yang disenangi oleh hawa nafsu. Wa jabruha ala ta'atillah, memaksakan, menekan hawa nafsu supaya diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paksain. Itu pengen banget ngobrol, HP kalau bisa matiin. Kita paksa supaya apa? Kalau udah ngeliat HP makan lupa diri. Apalagi ada TikTokan, ada Twitter, ada
Facebook, ada video lah. Itikaf habis nonton YouTube sampai 2 jam. Nah, tadi fungsinya adalah untuk menekan hawa nafsu agar diajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat daripada adab-adab daripada itikaf itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hakikat daripada itikaf itu adalah li'annahu aqrabu lisaunin nafsi an irtikabi ma la yaliku. Jadi hakikat daripada kita melakukan itikaf adalah upaya, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membentengi nafsu kita. Nafsu kita jaga, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Kita kerangkeng hawa nafsu kita. Dari apa? An-irtikabi ma la yaliku, dari suatu perbuatan yang tidak layak untuk kita turuti karena kita sedang berpuasa, kita sedang beritikaf. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita dengan cara itikaf. Jadi fungsi itikaf lisaunin nafsi, supaya nafsu kita itu terkerangkeng, nafsu kita itu terbentengi, jangan sampai menuntun kita melakukan hal-hal sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ngeliatin HP takut seliweran, ada gambar-gambar yang lewat gitu. Udah baik fokus, matiin HP, sibukin zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang momennya pas apabila kita itikaf di Ashrul Awakhir. Ada sebagian ulama menganjurkan bahwa syarat diantara itikaf adalah kita membarengi itikaf sambil puasa. Udah cocok bener di bulan Ramadan, sambil kita puasa kita melakukan itikaf. Cocok, klop antara puasa dengan itikaf. Karena memang diantara sirrus shaumi, di antara maksudus shaumi, tujuan puasa itu ada 3. Dalam kitab Nasaihud Diniyah, sirrus shaumi itu ada 3. Yang pertama adalah tahdzibun nafsi, untuk mendidik jiwa kita, supaya jiwa kita itu jiwanya jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Kita didik jiwa. Klop sekali, nyambung sekali antara puasa dengan itikaf, bagaikan bau dengan umur. Yang kedua, litad'ifis syahwat. Sirrus shaumi adalah untuk melemahkan syahwat kita. Itu yang biasanya kita terus menuruti hawa nafsu kita, makan ini, makan itu, ngeliat ini, ngeliat itu, terdorong terus keinginannya terus kita penuhi. Cocok puasa untuk melemahkan keinginan syahwat kita. Kita kurung diri kita di dalam masjid untuk mengekang hawa nafsu kita. Cocok sekali supaya syahwat kita menjadi lemah, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, litanwiril qalbi. Ketika kita puasa itu punya tujuan adalah supaya hati kita hati yang bercahaya, terang, karena kita sudah menghindarkan diri kita, mengekang hawa nafsu kita, menghindarkan diri kita dari kemaksiatan. Karena kan dalam hadis Nabi, ketika orang melakukan dosa, maka hatinya nuqtatas sauda, ada titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dosanya, semakin menghitam titik hatinya, semakin menghitam hatinya. Maka ketika kita puasa, nafsu kita disiplinkan
syahwat kita atur, kita lemahkan, maka insya Allah akan memberikan penerangan. Hati kita menjadi hati yang bercahaya. Semakin hari semakin lembut, insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Litanwiril qalbi, hatinya bercahaya. Itu. Dan insya Allah kalau kita puasanya benar, insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, didorong dengan itikaf, insya Allah akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang takwa pasti nanti hatinya bercahaya. Ciri orang yang bertakwa kan dalam Al-Quran diterangkan bahwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Satu, orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, wal kadzibinal ghaiz, orang yang menahan amarah. Wal afina aninas, dan memaafkan kepada kesalahan orang lain. Orang yang udah punya 3 kategori ini, insya Allah orangnya mempunyai hati yang lembut, nggak marah-marah sama orang, egonya sudah turun karena dia mampu menahan amarahnya, dan dia memaafkan orang lain sebelum orang lain memaafkan, minta maaf dia sudah memaafkan. Ini hatinya lembut, ciri orang yang hatinya bercahaya. Maka kemudian nyambung hadisnya dengan makna man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasanya benar, didorong dengan iktikaf, menghasilkan orang-orang yang bertakwa, dia tunaikan ibadah puasa di Ramadan, dia qiyamul lail dengan melakukan itikaf dan amalan-amalan lainnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan dosa yang akan datang. Bayangin. Ada yang bertanya, iya Pak, dosa yang telah lalu mah udah ada catatannya. Seandainya kalau dihapus juga bisa dihapus. Seumpama tulisan gampang ditipek. Ini mau mata ahor, kan dosa juga belum. Kenapa diampuni? Apa yang mau diampuni? Dosa juga belum. Ternyata ini berkaitan dengan ayat tadi, bahwa apa? Orang-orang yang bertakwa tiap hari dia sedekah. Dari dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia menjadi orang yang lembut, nggak marah-marah lagi. Dia memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana mungkin dia melakukan dosa? Tiap hari ibadah terus yang dilakukan. Maka benar kata Nabi, wa ma ta'akhir, dosa yang akan datang pun sudah diampuni. Kenapa? Orangnya pun tidak melakukan dosa. Dosanya nggak ada, maka dia diampuni, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegiatan-kegiatan Ramadan, apalagi dibarengi dengan itikaf, menambah, membentengi diri kita menjadi orang-orang yang puasanya menjadi semakin sempurna, dan akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang lalu sudah dihapuskan, bahkan yang akan datang pun insya Allah dia nggak akan dapat dosa. Karena apa? Perilakunya adalah perilaku yang selalu berbuat baik, nggak ada dosa-dosa yang dilakukannya. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sudah qiyamul Ramadan ditambah dengan itikaf, insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah memang betul-betul sebuah proses yang dilakukan ketika bulan Ramadan, dengan qiyamul Ramadan dan dengan itikafnya, itu akan menjadikan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia akan mendapatkan ampunan. Dan sungguh rugi ketika orang mendapati bulan Ramadan
tapi dia tidak mengisi bulan Ramadan dengan qiyamul Ramadan, maka dia terlena masih dengan urusan-urusan dunianya, maka orang ini adalah termasuk orang-orang yang rugi. Hadis ini diterangkan di dalam kitab Nashoriyud Diniyah. Suatu hari malaikat Jibril berdoa kepada Allah, dan doanya minta diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengatakan, man adraka Ramadan abadahullah. Barang siapa man adraka Ramadan walam yughfar lahu abadahullah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, abadahullah, semoga Allah semakin menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul amin." Katakan wahai Muhammad, amin. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita maya semakin kita dewasa, semakin kita berumur, Ramadan kita semakin baik. Ramadan kita semakin mendekatkan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan iktikafnya. Maka kalau kita mengatakan bahwa apa itu hakikat daripada iktikaf, hakikat iktikaf adalah upaya untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membentengi puasa kita agar menjadi puasa yang lebih sempurna, yang tujuan akhirnya adalah itu akan menghantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi Ramadan yang terbaik, dan insya Allah sampai Ramadan berikutnya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada hadis Nabi juga yang mengatakan, ar-Ramadanu ila Ramadan wal Jum'atu ila Jum'ati was salatu ila salati mukaffiratun lidzunub. Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari sholat ke sholat berikutnya, itu adalah penebus daripada dosa-dosa kita. Insya Allah di Ramadan lah kita nungguin sholat, apalagi sholat maghrib ya, kita tungguin bener kapan sih azan maghrib ini. Gitu, kita tungguin itu supaya kita tahu waktu berbuka. Dan insya Allah kita berbuka, kita lakukan sholat. Tunggu sholat berikutnya, udah siap-siap mau tarawih. Sampai Ramadan berikutnya, insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian baik saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekilas, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah qiyamul Ramadan kita, menambah semangat kita dalam beribadah, dan insya Allah menambah lipat ganda pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dihindarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang terhindarkan dari api neraka sesuai dengan ajaran Nabi. Perbanyaklah doa ketika asrul awakhir, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku memohon ridho. Mudah-mudahan puasa kita mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf kita menambah kedatangan ridhonya Allah kepada kita, dan insya Allah kita diampuni oleh Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan tidak banyak hal yang salah. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ban waktu bangkit jiwaku, kau